Baiklah, perkenalkan nama saya Maisyarah, BP 1023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan Client Representation Letter. Client Representation Letter ini sendiri adalah surat pernyataan yang dibuat oleh klien dan ditujukan kepada CAP yang berisi mengenai pernyataan mengenai hal-hal yang penting. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada akhir pemeriksaannya, akuntan publik harus menyerahkan laporan akuntan publik yang terdiri dari pendapat auditor atau auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan dari klien dan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang ini sendiri merupakan tanggung jawab dari manajemen atau klien. Jadi, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter, dan klien harus memberikannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa client representation letter ini berisikan mengenai pernyataan hal-hal yang penting. Beberapa hal yang penting ini sendiri antara lain, yang pertama, bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntan Indonesia. Dan yang kedua, bahwa semua data, catatan akuntansi, notulen rapat direksi dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Dan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan. Misalnya, piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih dan sudah dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Dan selanjutnya, aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Dan selanjutnya, hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Yang keempat, menyatakan ada atau tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aktiva yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aktiva apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Yang kelima, menyatakan ada atau tidaknya kewajaran bersyarat pertanggal neraca. Kalau ada, dijelaskan dalam bentuk apa. Sebagai contoh, contingent liability adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian diperoleh di periode yang akan datang. Yang kedua, contingent liability bisa berasal dari pendiskontuan wesel tagih, atau jika ada tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal neraca belum ada keputusan hukum dari pengadilan tersebut. Yang keenam yaitu menyatakan ada tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Dan jika ada transaksi istimewa, maka harus dinyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar. Dan harus dijelaskan juga berapa jumlah transaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya, terjadinya kebakaran sesudah tanggal neraca namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengajukan materi yang telah dilanjutkan oleh materi sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gani Rizkaisa, PP 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan itu kegunaan client representation letter.
Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik itu sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan atau mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan itu isi dari Client Representation Letter. Yang pertama itu pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, yaitu tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, itu kelengkapan dan tersedianya semua nota dan rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, itu tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, itu informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang keenam, itu ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, itu informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, itu ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Yang kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. Yang ke-10, itu rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. Yang ke-11, itu pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Yang ke-12, itu pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Yang ke-13, rugi dari komitmen penjualan. Ke-14, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. Yang ke-15, yaitu perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. Yang ke-16, itu rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Yang ke-17, itu pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Yang ke-18, kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Yang ke-19, itu tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. Yang ke-20, itu hak atau kewajiban pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun imaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik biasanya menggunakan yang pertama, internal control questionnaires, yang kedua, flowchart, yaitu menggambarkan arus dokumen dalam proses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes keataatan. Dalam compliance test,
Yang diperiksa adalah yang pertama, transaksi pengeluaran kas, yang kedua, transaksi penerimaan kas, yang ketiga, transaksi penjualan, yang keempat, transaksi pembelian, yang kelima, transaksi pembayaran gaji, yang terakhir, transaksi koreksi penyesuaian. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap. Yang kedua, apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar. Yang keempat, apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar. Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan, beserta saran-saran perbaikan dalam sebuah surat yang disebut dengan manajemen letter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai cara membuat manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelum konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen. Perlu penanganan secepat mungkin. Yang ketujuh, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Yang terakhir, pada bagian akhir dalam manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan kepada mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen letter. Yang pertama adalah manfaat untuk klien. Pada manfaat untuk klien ini, mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. Yang kedua adalah manfaat untuk KAP. Yang pertama adalah menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi tambah baik. Yang kedua adalah untuk jika manajemen perusahaan tersebut puas atas kinerja tersebut, maka pasti dia akan menyarankan kepada teman-temannya untuk memakai jasa akuntan tersebut. Yang ketiga adalah manfaat untuk staf kantor akuntan publik. Yang pertama adalah untuk mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian internal di berbagai perusahaan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk mempelajari manajemen letter yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab anggota audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama adalah tugasnya asisten auditor atau yang biasa disebut dengan junior staff. Tugasnya adalah sebagai petugas yang terjun ke lapangan dan mengumpulkan data-data dalam pengendalian internal perusahaan. Yang kedua adalah mendokumentasikan data-data dan informasi yang didapatkan tersebut. Yang kedua adalah tugasnya senior auditor atau biasanya disebut dengan pimpinan tim pemeriksaan. Tugasnya yang pertama adalah mencek kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor. Yang kedua adalah mengumpulkan hal-hal yang dimasukkan ke dalam manajemen letter dan menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga adalah mendiskusikan konsep manajemen letter. Yang keempat adalah menyerahkan manajemen letter kepada supervisor. Yang kelima adalah setelah dikonfirmasi, melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap manajemen letter. Tanggung jawab anggota audit yang ketiga adalah audit supervisor atau manajer. Tugasnya yang pertama adalah menelaah konsep manajemen letter, yang kedua adalah menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbarui, yang ketiga adalah melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi. Yang keempat adalah audit partner. Tugas audit partner yang pertama adalah menelaah dan mengedit konsep yang diserahkan oleh audit manager, yang kedua adalah mengembalikan konsep tersebut beserta saran-saran, yang ketiga adalah menandatangani manajemen letter.